Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilham dengan NIM 2410614138. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mayasari Bakti. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data. Topik yang saya kerjakan adalah Bazahtera Marketplace, sebuah sistem dashboard analitik untuk menampilkan data transaksi produk pelanggan. Pertama-tama, saya akan menunjukkan struktur database yang saya buat di PHP MyAdmin. Saya akan membuka browser dan mengakses http://localhost php myadmin. Terus di dalam struktur tabel di PHP myadmin saya akan membuka yaitu database yang bernama DB Bazahtera UTS yang berisi 4 tabel. Di dalam tabel ada tabel kategori. Di tabel kategori itu memiliki 2 kolom, ada ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. 2. Ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan berisi ID pelanggan, PK, nama pelanggan, dan kota. Selanjutnya di tabel ketiga ada produk. Tabel produk memiliki ID, PK, nama produk, harga, dan ID kategori sebagai key yang ke tabel kategori. Tabel keempat yaitu ada pemesanan. Tabel pemesanan adalah tabel transaksi yang menghubungkan pelanggan dan produk. Terdapat ID PK, ID pelanggan, FK, ada ID produk, FK, kuantiti, dan tanggal. Dan ini adalah sampel yang sudah saya insert sesuai soal. Ada tabel pelanggan berisi 4 data, ada Andi, Budi, Citra, dan Denny. Tabel produk berisi 4 produk dengan nama dengan harga masing-masing. Tabel pesanan berisi 4 transaksi yang sudah terjadi. Pertama-tama, saya akan menunjukkan struktur database yang saya buat di PHP MyAdmin. Saya akan membuka browser dan mengakses http://localhost php myadmin. Di tabel pertama ada yang namanya query. Dalam soal itu 1.1 menggunakan inner join. Tujuannya menampilkan biaya transaksi lengkap. Saya melakukan inner join antara tabel pesanan, pelanggan, dan produk. Inner join dipilih karena saya hanya ingin menampilkan data yang memiliki relasi lengkap, yaitu transaksi pelanggan dan produknya pasti ada. Hasil menampilkan 4 baris transaksi dengan kolom tanggal, nama pelanggan, nama produk, dan kuanti. Terus di soal kedua yaitu ada query 1.2 atau left join. Query kedua adalah soal yaitu 1.2 menggunakan left join. Tujuannya menampilkan semua produk termasuk yang belum laku. Saya melakukan left join dari tabel produk pesanan. Left join memastikan semua produk tetap muncul meskipun tidak memiliki transaksi. Hasilnya, produk sukro cikur yang belum pernah terjual tetap muncul. Nilainya kuantiti 0 sesuai permintaan soal. Query 1.3 agresi dan hiving. Query ketiga menggunakan group by sum dan hiving. Tujuannya menghitung pendapatan per pelanggan di atas Rp50.000. Saya melakukan join lalu group by berdasarkan pelanggan. Fungsi sum menghitung harga dikali kuantiti untuk mendapatkan total. Hiving digunakan untuk filter setelah agresi berada dengan where yang filter sebelum agresi. Hasilnya hanya Andi dan Budi yang muncul karena total pendapatan mereka Rp75.000. Query kedua yaitu query 2.1 subquery di where.
Query keempat adalah soal 2.1. Wajib menggunakan subquery di where. Tujuannya mencari produk dengan harga di atas rata-rata. Pertama, subquery select AFG harga from produk menghitung rata-rata harga seluruh produk. Kemudian, query utama membagikan harga setiap produk dengan hasil rata-rata tersebut tidak boleh menggunakan join. Jadi subquery adalah solusinya. Hasilnya, copy return dan kaos besar karena harganya di atas rata-rata 80 di atas rata-rata adalah 38.750 rupiah. Terus ada anti join atau left join is null. Query kelima adalah teknik anti join untuk mencari pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. Saya melakukan left join dari pelanggan ke pemesanan. Pelanggan yang tidak memiliki transaksi akan memiliki ID pesanan 0. Filter where di atas is null akan menampilkan pelanggan Denny yang memang belum pernah berbelanja. Teknik ini juga wajib digunakan sebagai soal tanpa join. Terus ada lagi yang selanjutnya adalah query terakhir adalah 2.3 menggunakan correlated subquery di select. Subquery dijalankan untuk setiap baris pelanggan. Subquery menghitung count ID pesanan rata-rata pada tabel pemesanan ID pelanggannya sama dengan pelanggan di query utama. Disebut dengan correlated karena subquery-nya merujuk ke nilai dari query luar. Hasilnya Andi 2, transaksi Budi 1, Citra 1, Denny 0. Baik, demikianlah demonstrasi dan penjelasan dari 6 query yang saya buat untuk dashboard Bajitara Marketplace. Kesimpulan dari pengerjaan UTS ini adalah semua query yang berhasil dijalankan 6 dari 6. Database DP Bajitara UTS berjalan normal di PHP MyAdmin. Web dashboard PHP menampilkan semua hasil query. Teknik join, agresi, subquery, dan anti join sudah diterapkan. Dari pengerjaan ini, saya belajar bahwa inner join digunakan untuk data yang memiliki relasi lengkap. Left join berguna untuk menampilkan semua data dari tabel utama. Hiving berbeda dengan where karena memfilter hasil agresi. Subquery bisa digunakan sebagai posisi where, select, atau from. Selanjutnya yaitu anti join dengan left join sama dengan is null, efektif mencari data yang tidak memiliki relasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Hernawan, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Terima kasih juga telah menyimak video presentasi saya hingga akhir. Apabila ada kekurangan dalam pengerjaan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.